Kabar ini, kabar terkabar. Bisiki Pak Sekjen, Pak Amran, beginilah kalau kita sudah tua. Terus saya bilang, bukan itu saja Pak Sekjen, beliau lebih ganteng daripada kita. Ini masalah juga. Dan yang banyak mengulurkan tangan adalah ibu-ibu. Jujur, saya dengan Pak Sekjen kabar ekstrim sudah pulang, itu ada rasa jealous. Tapi itu sudahlah takdir kita, kita terima. Itulah yang terbaik, ada hikmah di balik itu semua. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan penghargaan kepada Kementerian ATR BPN atas rekor sertifikasi hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat pertama kali sejak diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Rekor muri akan diserahkan oleh Wakil Direktur Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Menteri ATR Kepala BPN. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Wakil Direktur Muri untuk menyerahkan piagam penghargaan. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengalungan medali. Baik, kita lanjut dengan foto bersama. Ini kita di pidato dadakan, tapi sebagai menteri harus siap menghadapi segala situasi, termasuk pidato dadakan. Kesan saya yang pertama adalah kami ketemu Pak AHY tadi, Pak Menteri, begitu keluar, yang salami saya dengan teman-teman yang lain, itu hanya dua mungkin tadi dengan Pak Kabar Eskrim. Dan aku dibisiki Pak Sekjen, Pak Amran, beginilah kalau kita sudah tua. Terus saya bilang, bukan itu saja Pak Sekjen, beliau lebih ganteng daripada kita. Ini masalah juga. Dan yang banyak mengulurkan tangan adalah ibu-ibu. Jujur, saya dengan Pak Sekjen kabar ekstrim sudah pulang, itu ada rasa jealous. Tapi itu sudahlah takdir kita, kita terima. Itulah yang terbaik, ada hikmah di balik itu semua. Bapak Ibu sekalian, kami ingin bercerita tentang pertanian sedikit. Izinkan kami memberikan gambaran pertanian. Pertanian di era Bapak Presiden, kita pernah swasembada 3 kali. 2017, 2019, 2020. Dan itu capaian terbaik kita selama merdeka. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada situasi El Nino, situasi global di mana terjadi krisis pangan dan krisis energi di dunia dan juga di Indonesia. Kita harus mengantisipasi dampak daripada El Nino yang terjadi saat ini. El Nino saat ini adalah bukan El Nino biasa. Ada tiga tipe El Nino. Yang pertama adalah El Nino biasa, yang kedua Super El Nino, yang ketiga adalah Gorilla El Nino, dan itulah yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, tanaman sekarang menurun 20-30% hari ini. Dan bukan saja Indonesia, termasuk negara tetangga. Nah, kita harus mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Yaitu salah satunya yang disampaikan tadi Pak Menteri adalah, Pak Menteri kami memohon sertifikat juga. Ada 3 sertifikat kami butuh, 3 saja, nggak banyak karena tadi ribuan bidang, ini 3 bidang. Sertifikat 1 adalah 7,4 juta hektar, itu baru mungkin 30%.
Jadi 7,4 juta hektar sawah seluruh Indonesia, kalau tidak salah belum cukup 50% yang punya sertifikat. Dan mereka adalah saudara kita, petani menengah ke bawah. Yang kedua adalah saudara kita, ini yang perlu mendapat perhatian Pak Menteri, kami titip, saudara kita yang tinggal di areal hutan. Itu di Jawa, namanya LMDH. Itu di Jawa ada 30 juta orang. Dan saudara kita ini karena tidak mempunyai sertifikat, tidak mempunyai legalitas, Kementerian Pertanian tidak bisa memberikan bantuan benih, pupuk, dan seterusnya. Padahal dia saudara kita yang hidupnya sulit, di bawah garis kemiskinan. Dia tidak punya lahan, dia tidak bisa mendapatkan bantuan. Tapi kami mencoba merubah regulasi yang ada, bisa menerima bantuan. Nah mungkin nanti dari BPN, mereka butuh legalitas. Apakah tinggal di hutan bisa diberi legalitas? Bukan hak milik. Apa saja legalitasnya, kita bisa berikan bantuan, negara bisa hadir di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, sertifikat yang ketiga, ini penting Pak Menteri, ini program kita ke depan, yaitu 5 juta hektar, 1 juta setiap tahun. Kami tahu sertifikat, kami punya pengalaman dulu, bukan sekarang, bukan era Pak Hadi, dulu. Kami ngurus sertifikat 7 tahun, baru bisa selesai. Tapi di era sekarang, katanya sudah lebih cepat. Pak Sekjen kok ketawa. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Tapi kami tidak ingin bahas. Karena orang yang membahas masa lalu, itu orang biasa-biasa. Tapi manusia unggul, manusia petarung, manusia visioner adalah membahas gagasan dan membahas masa depan bangsa. Terakhir, Pak Menteri, Bapak baru naik, saya kira nasib kita sama. Istilah saya, aku sopir tembak. Ini mungkin tinggal 7 bulan. Kami sudah cuma 10 bulan lebih menjabat. Untung kami sudah pengalaman jadi sopir di Kementerian Pertanian. Jadi kami tahu A sampai Z. Sekarang memang berat, tapi insya Allah demi negara yang kita cintai, saya katakan aku wakafkan diri demi merah putih. Ini ada El Nino di sana, El Nino eksternal dan El Nino internal. Datang bersamaan dan ini memerlukan pilot yang tangguh. Kalau tidak, pilotnya bisa roboh di tengah jalan karena ada cobaan internal dan cobaan eksternal. Tapi kami yakin Allah memberikan beban kepada hambanya, pasti bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih undangannya Pak Menteri. Ini mungkin pidato pertama selama 6 tahun kami masuk di kabinet, pidato pertama di Kementerian ATR dan BPN. Dan orang-orang ATR, Kementerian ATR, BPN, semua baik-baik, ramah, semua baik-baik. Tinggal cara pendekatannya. Saya selalu katakan, Pak Menteri,